Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianisa dengan NIM SSI 2023-03630. Saya di sini akan kembali mereview jurnal atau mereview paper kali ini untuk tugas UAS metodologi penelitian. Saya ambil jurnal kedua dengan judul Coordination Prediction Model Using Natural Language Processing and Random Forest. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke latar belakang masalah dan rumusan masalah. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Jumlah perkara pidana di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2023 tercatat 288.472 perkara, meningkat sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah banyaknya perkara menyebabkan beban kerja hakim semakin tinggi sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama. Kemudian yang ketiga adalah dokumen putusan pengadilan berbentuk teks yang jumlahnya sangat banyak sehingga sulit dianalisis secara manual. Kemudian yang keempat adalah penelitian sebelumnya menggunakan metode deep learning seperti LSTM, BLSTM, dan CNN, tetapi akurasinya masih belum optimal. Yang terakhir adalah diperlakukan model prediksi keputusan pengadilan yang lebih efektif dengan menggabungkan Natural Language Processing atau NLP dan Random Forest. Kemudian ke rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana membangun model prediksi keputusan pengadilan menggunakan NLP dan Random Forest. Yang kedua adalah bagaimana mengubah dokumen putusan pengadilan menjadi data yang dapat diproses oleh machine learning. Yang ketiga adalah bagaimana tingkat akurasi Random Forest dibandingkan penelitian sebelumnya. Yang terakhir adalah metode ekstraksi fitur NLP mana yang memberikan hasil terbaik. Kemudian kita ke batasan masalah, tujuan penelitian, dan subjek dan objek penelitian. Yang pertama adalah batasan masalah, yaitu data hanya menggunakan putusan pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian data berjumlah 21.630 dokumen putusan. Yang ketiga adalah dokumen berasal dari PDF yang dikonversi menjadi XML. Kemudian teknik NLP yang digunakan hanya TF-IDF, Word-to-Vec, dan Fast-Text. Kemudian algoritma klasifikasi yang digunakan hanya Random Forest. Kemudian evaluasi menggunakan Aquery, Precision, Recall, F1 Score, serta R2 MAEN MSA. Kemudian ketujuan penelitiannya yang pertama adalah mengembangkan model prediksi keputusan pengadilan berbasis NLP dan Random Forest, kemudian membandingkan performa TF-IDF, Word-to-Vec, and Fast-Text sebagai ekstraksi fitur, kemudian meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan metode sebelumnya, kemudian membantu mempercepat proses analisis dokumen hukum di Indonesia. Kemudian ke subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya adalah dokumen putusan pidana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan objek penelitiannya adalah prediksi keputusan pengadilan menggunakan teknik NLP dan algoritma Random Forest. Kemudian kita ke metode yang digunakan. Yang pertama adalah pengumpulan dataset putusan pengadilan, kemudian yang kedua konversi file PDF menjadi XML, yang ketiga adalah preprocessing text yaitu tokenization, stop word removal, dan lemmatization atau stemming. Kemudian yang keempat adalah fitur extraction menggunakan TF-IDF, Word-to-Vec, dan Fast-Text. Pembagian datanya adalah training 80%, testing 20%. Kemudian pelatihan modelnya menggunakan Random Forest, sedangkan evaluasi menggunakan Aquery, Precision, Recall, F1 Score, R2 MAE MSA. Kemudian hasil utama penelitiannya adalah dataset sebanyak 21.630 putusan pidana berhasil diproses. Kemudian kombinasi NLP plus Random Forest menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian model mampu mencapai akurasi klarifikasi sekitar 63% sama 81%, atau kategori hukumannya
Kemudian akurasi prediksi lama hukuman sekitar 65% sampai 80%. Lanjut, TF, IDF, dan Word to Fact dan Fast Text semuanya dapat digunakan namun memberikan hasil yang berbeda tergantung representasi teks. Kemudian random forest terbukti efektif mengurangi overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan penulis. Apa sih kesimpulan dari jurnal ini? Yang pertama adalah penggabungan natural language processing dan random forest efektif untuk memprediksi keputusan pengadilan Indonesia. Kemudian random forest mampu memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan beberapa metode deep learning yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Kemudian teknik ekstraksi fitur seperti TF, IDF, Word to Fact, dan Fast Text berpengaruh terhadap kualitas prediksi maksud saya. Kemudian yang terakhir adalah penelitian ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar sebagai sistem pendukung keputusan hukum, bukan untuk menggantikan hakim melainkan membantu mempercepat analisis dokumen dan meningkatkan efisiensi proses pengadilan. Nah, catatannya adalah AI sebagai sistem pendukung keputusan hukum yang membantu bukan menggantikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.